Halo guys, nama gue Rifan. Di perjumpaan kali ini gue mau bahas ada pertandingan Liga Inggris antara Brentford versus MU. Bermain di kandang Brentford, MU punya modal bagus. Kemarin menang 3-0 lawan Bilbao. Tapi fans-fansnya sebenarnya nggak yakin karena Brentford juga di atas mereka ada di peringkat 10. Mereka bermain juga cukup lebih bagus di liganya daripada MU. Jadi gue mau langsung aja bahas ke babak pertama. Di babak pertama, MU menurunkan pemain lapis 2. Ada Cido Obi Martin, ada Amas bek kirinya, ada Fredrickson di bek kanan, terus juga ada Dorgu seperti biasa, ada Mason Mount. Gue melihat permainan mereka sih lumayan ya, di khususnya 25 menit pertama mereka bermain agak lebih santai, lebih enak, seperti bermain waktu ketika di Europa League, terutama pas abis unggul 1-0. Jadi mereka mainnya enak banget tuh, santai, kalem, di pressing juga nggak panik, itu udah enak tuh. Tapi sayangnya petaka datang ketika di menit 20-an penyama kedudukan dari Brentford satu sama, dan hasilnya itu membuat MU itu nggak tenang. Passing-passing mereka, permainan mereka tuh udah kembali seperti pabrik, setelan pabrik. Terlalu panik, yang tadinya bisa berhasil megang bola 2 menit, ini cuma 10 detik hilang, 15 detik hilang. Dan Brentford bagusnya mereka bisa mengambil alih yang tadinya diambil MU 25 menit pertama, tapi di 25 menit terakhir Brentford bisa ambil kendali. Mereka punya 5 peluang yang bagus di babak pertama dan bisa dicetak 2 gol oleh pertama di flag Shaw, yang kedua kena si Shad. Di babak kedua MU mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan Yoro gantiin Shaw, di kanan Dorgu dikeluarin ganti Ahmad. Nah, ini kelihatan udah mulai bangkit lagi dan mereka punya satu peluang dari tendangan Mason Mount on target. Tapi selebihnya habis itu mereka kayak nggak punya peluang lagi. Mereka stuck. Akhirnya Amorim masukin satu pemain yang lumayan menurut gua bagus, yaitu Eriksen. Ketika Eriksen main, itu MU tuh jadi lebih enak mainnya. Ada pemain yang bisa menjembatani dari belakang ke depan. Umpan-umpan yang ngalir, cair, enak tuh. Udah lagi ngebangun serangan, tiba-tiba di menit 70 pas Kevin Shatner golin lagi lewat serangan balik 3-1. Gak lama 4 menit kemudian gol terjadi lagi 4-1. Di sini harusnya udah selesai, udah game over. Mentalnya para pemain MU tuh udah kena. Tapi gue melihat ya sedikit demi sedikit mereka coba mengusahakan. Akhirnya terjadi juga golnya lewat Garnacho. By the way itu golnya bagus dari sudut kanan kiper, dan posisinya si Garnacho ada di sudut kanan kiper, bolanya ke arah sudut kiri kiper. Itu bagus banget sih, melengkung. Cuman masalahnya skor jadi 4-3, MU juga udah berusaha mengejar tapi waktu udah terlalu mepet, udah menit 93 mereka nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya kayaknya sih udah kelihatan dari menit 70 sebenarnya mereka udah pingin masukin Højlund, tapi Amorim kayaknya berubah pikiran. Amorim mau nyimpan Højlund, Bruno, terus juga Casemiro untuk pertandingan final Europa League. Makanya mereka kayak ngelepas di pertandingan ini, nggak terlalu penting kan. MU juga udah nggak degradasi. Paling nggak memang sebagai fans MU, ya pengen cepet-cepet mengakhiri musim ini. Karena mereka juga udah kayak nggak ada no hope lagi. Sedangkan Brentford bermain cukup klinis di babak kedua. Mereka bermain sabar, mereka hanya punya 3 peluang dan bisa dijadiin 2 gol. Itu luar biasa. Sedangkan MU di babak kedua punya 4 peluang tapi cuma bisa dijadiin 2 gol. Selebihnya mereka syuting dari jauh juga banyak yang keblok. Sayangnya di pertandingan kali ini MU harus membayar lebih mahal. Selain kegolan 4, mereka juga harus kehilangan back andalan mereka, De Ligt. Padahal dia udah lumayan bermain cukup baik, tapi kayaknya memang dia tuh punya kondisi otot yang nggak bagus ya. Dia pegang otot paha belakang, kayaknya hamstring. Jadi kayaknya udah sampai akhir musim dia nggak bisa main. Kalau hamstring biasanya kayak 3 bulan gitu kurang lebih. Dan gue mau menyoroti ada 2 pemain dari akademi mereka yang bernama Fredrickson dan juga Amas. Fredrickson tuh main bagus banget nih hari ini daripada Amas. Amas tuh masih kayak salah passing, salah dribbling. Tapi Fredrickson hampir keseluruhan dia main itu main bagus. Passing, positioning, minta bola, itu udah kelihatan. Nah, gue melihat MU nih di tahun depan kan mereka kesulitan untuk mentransfer pemain, untuk membeli pemain, karena mereka harus menjual dulu. Nah, kenapa nggak dicoba seperti Barca, memanfaatkan akademi mereka untuk menjadi pemain inti? Kayak banyak banget pemain Barca sekarang dari La Masia tuh hampir 5 orang bahkan 7 orang pemain inti La Masia yang sekarang jadi pemain inti Barcelona.
Kenapa nggak MU coba juga? Sekarang Dorgu udah dicoba, Amad Diallo udah. Nah sekarang gak ada salahnya nih kasih kesempatan Fredrickson, Amas juga, sama Cido Obi Martin.